harus ditelepon Mbak Yeni. Coba deh ditelepon dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Mbak Yeni. Aku Mbak Gebi. Aku teman dekatnya Mbak Welas. Oh iya, dengan Mbak Gebi ya? Iya, ya saya kenal. Nah, telepon saya mengganggu Mbak nggak sekarang? Waktu kosong santai kok ini. Nah, gini Mbak, sekarang ini saya sedang memiliki masalah yang ya saya merasa sih cukup berat dan cukup mengganggu pekerjaan saya saat ini. Jadi saya butuh bantuan Mbak Heni untuk membantu menyelesaikan masalah saya sih. Gimana Mbak? Mbak? Oh iya, jadi Mbak Gebi sedang mengalami permasalahan. Oh bisa-bisa, saya bantu. Nah, cuman nih sebenarnya kendalanya saya sekarang sedang berada di Jakarta ya sekitar 2 mingguan. Jadi mungkin nggak sih Mbak kalau kita konseling tapi nggak tatap muka, atau mungkin bisa ya telepon atau online, gimana Mbak? Wah, sepertinya bisa saya siapkan sesi konseling untuk via online saja ya. Nanti kita akan video call untuk merencanakan sesi konseling berikutnya. Untuk mempermudah komunikasi via jarak jauh bagaimana Mbak? Wah, ide yang bagus Mbak. Kalau bisa mulai dari kapan nih kita bisa konseling? Jadwal saya sih biasa dari pagi jam 8 sampai jam 3-an. Maksudnya setelah itu saya udah bisa free. Mungkin kita bisa berbincang laginya sekitar setelah dari lewat jam kerja saya. Nah, iya Mbak Gebi, untuk mempermudah saya mengetahui masalah yang sedang dialami oleh Mbak Gebi, bisa tolong kirim ke email saya agar saya tahu masalahnya terlebih dahulu. Oh bisa Mbak ya? Oh iya, mengenai alamat email nanti bisa saya SMS-in aja ya Mbak ke nomor ini aja ya. Oke deh, kalau gitu aku kirim email ya. Ya, oke deh. Kasih ya Mbak. Oke, sama-sama Mbak, senang membantu Anda. Nah, Mbak Heni. Halo Mbak. Halo, selamat sore Mbak Gebi. Iya Mbak, gimana? Ya, saya sudah membaca cerita masalah yang dikirim email oleh Mbak Gebi. Jadi kira-kira Mbak Gebi ada waktu luang jam berapa ya? Kalau itu jam 7 aja Mbak. Jam 7 Mbak bisa? Oh baik, jam 7 ya saya bisa. Tolong dipersiapkan koneksi internetnya dan laptopnya ya supaya kita bisa melaksanakan sesi konseling via online-nya. Oke nih Mbak, abis ini saya langsung beli modem biar ntar kita konseling ngebut. Koneksinya bagus Mbak. Oh iya baik Mbak, kalau sudah selesai segera kabari saya ya. Ya, oke Mbak. Yuk, makasih loh Mbak. Ya, makasih banyak ya Mbak. Ayo, selamat sore. Ya, sampai ketemu nanti malam. Halo Mbak Eni. Halo Mbak Gebi. Akhirnya bisa lihat juga muka Mbak Eni. Ya, akhirnya saya bisa lihat wajah Mbak Gebi ya. Apakah dengan seperti ini bisa membuat Mbak nyaman? Gambar saya sudah cukup jelas belum ya di sana? Ya Mbak, udah kok. Udah jelas nih. Saya bisa lihat Mbak pakai baju apa. Kalau gitu bisa kita langsung mulai aja ya Mbak. Saya bisa Mbak. Oke Mbak Gebi, boleh diceritakan kembali mengenai permasalahan apa saja yang mengganggu Mbak Gebi saat ini? Gini Mbak, 2 minggu yang lalu saya baru putus dengan ya sekarang udah jadi mantan saya. Jadi dia ini selingkuh dengan wanita lain. Saya nggak terpikir aja, maksudnya dia bisa setega itu ngelakuin itu pada saya Mbak. Kita udah ngejalanin hubungan ini udah cukup lama, udah 2 tahun. Terus juga orang tua kita udah saling kenal, kita udah sampai mau ke tahap selanjutnya. Pikiran seperti apa ya yang masih jelas terlintas di dalam benak Mbak Gebi sendiri? Ya kenangan-kenangan masa kita pacaran dulu Mbak. Sebenarnya sih saya masih sedih, saya masih suka nangis kalau
ingat-ingat itu kembali. Lalu apakah mantan pacar Mbak Gaby itu menyesali perbuatan yang telah dia lakukan terhadap Mbak? Dia sih sekarang udah lost kontak Mbak sama saya. Saya juga udah pengen jauh dari dia, jadi saya hapus semua kontaknya, saya hapus semua akun sosmednya biar kita nggak bisa berhubungan dulu. Oh, berarti memang Mbak Gaby ini ingin menjauh dahulu dari sang mantan ya? Iya Mbak, saya tuh takut kalau saya ntar sampai ketemu dia lagi atau minimal say hi itu gimana. Saya takut kalau ntar saya ngedown lagi kan. Saya gimana ya? Eh, saya masih takut dengan kejadian yang waktu dia mutusin saya, jadi saya lebih baik saya nggak mau ketemu dia di sekitar saya. Lalu bagaimana perasaan Mbak Gaby terhadap mantan Mbak Gaby saat ini? Ya antara saya kesel, saya marah, saya benci, tapi ya gitu Mbak, pokoknya saya lagi down banget, benar-benar lagi stres. Oh iya ya, saya memahami bahwa mungkin Mbak di sini masih merasa kesal ya, sedih, terlihat kecewa jika masih melihat sang mantan, bukan? Dari kejadian ini yang Mbak Gaby rasakan apa saja sih dampak dari kegaulan Mbak setelah menjomblo lagi nih? Dampaknya ya saya jadi ya gitu Mbak, kalau di kerjaan saya suka melamun, terus jadi maksudnya karena saya melamun jadi saya mengabaikan tugas yang orang kasih ke saya, jadinya apa ya, keteter lah tugas-tugas kantor saya, terus juga jadi saya apa ya, galau terus, maksudnya nggak ada hari bahagia gitu meskipun hari libur. Lalu bagaimana dengan teman-teman Mbak? Iya sih Mbak, ya setidaknya saya punya mereka yang bikin saya nggak sampai akhirnya saya harus stres kayak orang gila gitu. Saya cuman sedih, maksud saya cuman jadi murung, tapi mereka selalu mendukung saya. Sangat beruntung sekali ya Mbak dikelilingi orang-orang yang Mbak sayangi, terus orang yang sayang dengan Mbak, sehingga ini menjadikan Mbak sebagai penyemangat lagi untuk Mbak kembali bisa tegar, kembali bangkit. Dengan begitu, hal-hal apa saja nih yang bisa Mbak lakukan untuk kembali hidup bebas atau seperti hidup biasanya? Ya mungkinnya yang pasti saya harus melakukan hal-hal yang saya senangi. Kebetulan saya senang melukis dan saya juga senang memasak sih Mbak. Nah itu bagus sekali itu Mbak, sudah ada dorongan atau niatan untuk tidak terlalu dalam masalah yang Mbak alami saat ini gitu. Artinya Mbak sudah mengerti dong dan paham bahwa hanya memikirkan masa lalu itu membuat Mbak akan sulit menjalani hubungan yang baru, bukan? Iya Mbak, kenapa ya? Saya kayak baru kepikiran sekarang gitu. Ngapain coba sih capek-capek mikirin dia? Capek hati kan? Oke, berarti Mbak Gaby tidak akan membuang waktu kembali kan hanya untuk memikirkan si mantan? Iya Mbak, ngapain coba saya capek-capek buang waktu buat dia? Pokoknya saya akan berusaha Mbak. Ya, kembali ke pertanyaan sebelumnya, apakah masih ada unek-unek yang terpendam atau masih Mbak belum keluarkan sepenuhnya gitu? Sehingga setelah selesai konseling ini, Rasanya tuh ya Mbak, saya pengen jejelin sandal tuh ke mulutnya, terus saya lempar dipakai sandal gitu. Atau jangan pakai sandal deh, yang lebih berat apa gitu. Pokoknya saya tuh kesel. Ngapain coba? Saya menyia-nyiakan waktu buat dia, dan yang pasti saya harus berusaha perbaiki diri gitu kan, biar dia itu nyesel meninggalin saya. saya pikir Mbak akan bisa menjalani dengan hidup yang biasanya Mbak jalankan. Iya Mbak, makasih banget arahannya. Setidaknya saya udah lebih lega sekarang. Iya, sepertinya Mbak sudah cukup puas ya dengan sesi konseling kali ini. Iya Mbak, pokoknya udah lumayan lebih apa ya, pemikiran saya itu udah mulai lebih beranjak daripada kan kalau kemarin saya cuma mikirin masa lalu. Jadi saya sekarang udah berpikirnya udah ke masa depan deh pokoknya. Jadi saya udah lumayan, beban saya udah lumayan lega. Ya, saya juga bangga dengan Mbak Gaby, Mbak bisa menyadari
kesalahan yang terulang di masa lalu menjadi kenangan untuk tidak meneruskan lagi kegiatan yang sia-sia itu, hanya dengan memikirkan mantan. Dan salut untuk Mbak Gaby akhirnya bisa mencari solusi untuk masalahnya. Pokoknya sih cukup lega Mbak. Semoga aja ke depannya saya gak terlalu lama berlarut-larut sedih. Tapi kayaknya sudah gak sedih deh Mbak. Baik Mbak, setelah sesi konseling ini bagaimana perasaan Mbak saat ini? Ya saya sangat terbantu sih Mbak. Maksudnya layanan konseling online ini jadi apa ya, menyelesaikan masalah dengan cepat ya kan. Terus maksudnya ya langsung dapat ininya, dapat apa yang saya mau sebenarnya. Saya nggak perlu ketemu Mbak langsung, tapi kita udah bisa komunikasi kayak gini. Mbak ngerti maksud saya juga ngerti maksud Mbak. Jadi saya cukup puas dengan layanan konseling ini sih. Syukurlah jika konseling ini sudah membantu Mbak ya. Kendala apa saja sih yang Mbak rasakan selama sesi konseling sebelum yang tadinya kita sudah laksanakan? Kalau kendala itu mungkin hanya karena sinyal sih. Tadi sempat beberapa saat itu agak tersendat gitu. Bukannya banyak, tapi nggak selebihnya jelas kok, jelas banget. Oh baik, oke kalau begitu sesi konseling hari ini sudah dicukupkan. Iya Mbak, makasih banyak loh udah bantuin saya. Udah lega rasanya udah cerita ke Mbak. Iya sama-sama Mbak, saya juga senang bisa membantu Mbak. Iya Mbak, makasih juga udah mau luangin waktunya di sana gitu ya Mbak. Kalau gitu selamat malam Mbak. Semoga nanti kalau aku udah di Jakarta kita bisa ketemu lagi ya. Ya udah Mbak.